Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak akan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Pelajaran kita hari ini yaitu ulama penyusun Kutubus Sittah. Yang pertama ada Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir bulan Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Dia dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhari merupakan ulama yang banyak menulis kitab hadis. Kitab-kitabnya menjadi rujukan bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk negara kita ini, Indonesia. Di antaranya Sahih Bukhari, Al-Adab, Al-Mufrad, Ad-Du'afa, Asy-Syakir, At-Tarikh, Al-Kabir. Imam Bukhari wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun dan dikuburkan di Khartan, sebuah desa di Samarkand. Baiklah, yang kedua ada Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Al-Husain Muslim ibnu Al-Ahjaj ibnu Muslim ibnu Qushairi An-Nasyaburi. Dilahirkan di Naisabur tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi, yang saat itu termasuk wilayah Rusia. Imam Muslim juga banyak menulis kitab hadis. Di antaranya yang termasyhur adalah Jami Asy-Syahih atau dikenal sebagai 1. Syahih Muslim, 2. Al-Musnad Al-Kabir, 3. Al-Asma wa Al-Kunyah, 4. Al-Ilal, 5. Al-Qaran, 6. Suwalat Ahmad ibnu Hanbal, 7. Al-Intifa' bi Uhub Asyiba, 8. Al-Muhadrah Main, 9. Man laisa lahu ila rawin wahid. Yang ketiga ada Imam Abu Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ashash bin Ishaq bin Bashir bin Shidad bin Amr Al-Azdi As-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Imam Abu Daud menulis banyak kitab hadis. Antara lain kitab As-Sunan atau Sunan Abu Daud. Kitab ini cukup terkenal di kalangan masyarakat. Yang kedua ada kitab Al-Marasil. Yang ketiga ada kitab Al-Qadar. Yang keempat ada Fadail Al-A'mal. Yang kelima kitab Az-Zuhd. Yang 6 Dalail An-Nubuwah. Yang 7 Ibtida Al-Wahyu. Yang ke-8 Akbar Al-Khawarij. Yang keempat ada Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi banyak pula mengarang kitab seperti kitab Al-Al, kitab Al-Asma As-Sabahah, kitab Al-Asma Al-Kunyah, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Imam At-Tirmizi wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Yang kelima ada Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibnu Syuaib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Ar-Rahman Al-Nasai. Lahir pada tahun 215 Hijriah. Ia dikenal dengan nama Nasai yang dinisabkan kepada kota Nasai, salah satu kota Khurasan. Imam Nasai terkenal karena ketinggian sanad hadisnya. Kitab-kitab hadis karya An-Nasai diantaranya ada yang pertama kitab As-Sunan Al-Kubra, yang kedua kitab As-Sunan Al-Mujtaba, yang ketiga kitab At-Tamid, yang
keempat, kitab Ad-Du'afa. Yang kelima, Khasa'is Ali. Yang keenam, Musnad Ali. Yang ketujuh, Musnad Malik. Dan yang kedelapan, Munasik Al-Hajj. Imam An-Nasai wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi. Ia dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Yang keenam ada Imam Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Rab Al-Qazwini. Ia dikenal akrab dipanggil Ibnu Majah. Dilahirkan di Qazwin, Irak tahun 290 Hijriah atau 824 Masehi. Karyanya di bidang hadis berjudul Kitab Sunan Ibnu Majah, menjadi yang paling bersejarah dan populer di kalangan muslim di rujukan klasik. Menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi, jumlah hadis Ibnu Majah berjumlah 4.241 hadis. Ibnu Majah meninggal dunia tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi di tanah kelahirannya, Qazwin, yang biasa disebut Irak. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua.